Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bertemu kembali di dalam kebaktian kita pada pagi hari ini. Mari sama-sama sebelum kita memuji menyembah Dia, saya undang Bapak Ibu Saudara untuk boleh bangkit berdiri. Kita persiapkan hati kita mengambil waktu teduh untuk bersama-sama merasakan pimpinan dan penyertaan Tuhan di dalam ibadah kita. Mari kita bersaat teduh. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersama-sama datang ke hadirat Tuhan karena kita adalah ciptaan Tuhan yang paling indah dan paling mulia. Tuhan menciptakan alam semesta untuk memuji Dia. Terlebih kita yang adalah segambar dan serupa dengan Allah. Mari bersama dengan alam ciptaan Tuhan kita memuji dan memuliakan nama-Nya. Sagrawan
alam sunyi tetap hening. Alam sunyi tetap hening, bintang-bintang lintas lalu, tetap terang dan bersinar sejak dulu. Tak berubah, bertambah wajah serinya, terdengar hidup puji Dia. Maha ajaib dan heranlah karya Allah Sang Pencipta. Tuhan alam semesta, Dialah Raja segala raja. Dia yang mau menciptakan saudara dan saya untuk memuliakan Dia. Mari kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, ketika kami memandang alam ciptaan Tuhan, ketika kami melihat matahari, bulan, bintang, dan seluruh yang ada di muka bumi ini, siapakah kami ya Tuhan, sehingga Engkau menganggap kami sebagai anak-anak-Mu. Oh Tuhan, di hari yang Sabat, hari yang mulia, hari yang Kau khususkan bagi setiap umat Tuhan, boleh datang beribadah menghampiri Tuhan. Boleh merasakan kehadiran Tuhan melalui pujian kami, melalui doa kami, dan melalui sabda Tuhan yang akan kami nikmati bersama-sama. Oh Tuhan, siapakah kami ya Tuhan, sehingga Engkau menghargai dan sungguh ya Tuhan mengasihi setiap kami orang-orang yang berdosa. Kami seringkali melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kami seringkali mengerjakan hal-hal yang tidak Tuhan sukai. Oh Tuhan, kami adalah orang-orang yang patut dihukum. Kami adalah orang-orang yang patut untuk mendapatkan yang tidak baik. Namun Tuhan, Engkau terlalu baik bagi kami. Engkau mau datang menghampiri kami. Engkau mau mengampuni setiap dosa dan salah kami. Oh Tuhan, terima kasih. Engkaulah Allah yang menciptakan kami. Allah yang mau sama seperti kami manusia. Dan Allah yang mau menebus kami di atas kayu salib. Kami mohon ampun untuk segala kelemahan dan dosa kami ya Tuhan. Dan kami percaya ketika kami boleh memuji menyembah Tuhan, kiranya Tuhan yang melayakkan segala ibadah yang kami lakukan di pagi hari ini. Dari awal sampai pada akhirnya. Terima kasih ya Tuhan buat pengampunan yang Tuhan sudah berikan bagi setiap kami yang memohon kepadamu dengan segala kerendahan hati kami. Terpujilah nama Tuhan. Demi Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita telah menerima anugerah pengampunan yang daripada Tuhan. Dan sekarang terimalah berita anugerah di dalam Mazmur 103 ayat 2, 3, 4 dan ayat yang ke-8 berkata, Pujilah Tuhan hai jiwaku, janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Puji nama Tuhan, kita memiliki Allah yang sangat mengasihi setiap kita orang-orang yang berdosa.
Dan kita dikaruniakan iman untuk memperoleh keselamatan di dalam Yesus Kristus. Mari bersama-sama dengan gereja di segala abad dan tempat. Dengan orang-orang percaya dimanapun kita berada. Kita menaikkan, kita mengakui pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu silakan duduk. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, segala ciptaan Tuhan sangat baik dan indah, bukan? Namun Tuhan Yesus lebih indah dari segalanya. Kalau kita memiliki Yesus, kita memiliki segala keindahan dan kemuliaan yang Tuhan karuniakan bagi saudara dan saya. Indahlah Yesus, Raja alam raya. Mari dengan segenap hati dan iman kita menyanyikan pujian ini. Indahlah Yesus. Indahlah Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia. Kau ku kasihi, Kau junjunganku, kemuliaanku yang bakal. Indah tamasya, indah sawarana, sungguh elok berseri. Kau lebih indah, Kau Tuhan Yesus, menghibur hati yang sedih. Indah terang surya, indah sinar bulan, indah bintang gemerlap. Kau lebih indah, Kau lebih indah, Kau lebih cerah di sorga dan di dunia. Tuhanku Yesus, Tuhanku Yesus, Khalik langit bumi, Kaulah juru selamatku. Hormat dan mulia, puji dan bakti, hanya ku berikan padamu. Sungguh indah lagu ini Bapak Ibu. Segala sesuatu yang indah yang pernah kita miliki,
itu tiada bandingnya dengan Tuhan Yesus yang adalah pemilik dari segala sesuatu. Saatnya kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan oleh Bapak Senjaya. Mari sama-sama kita menyanyikan pujian ini. Ku suka mengabarkan. Kita perlu mengabarkan Injil Tuhan kepada setiap orang, supaya pekerjaan dan pelayanan kita boleh menjadi berkat bagi orang di sekitar kita. Ku suka mengabarkan. Ku suka mengabarkan tentang hal di surga, tentang kasih Tuhanku yang mati bagiku. Ku suka mengabarkan tentang kuasa Injil, selamatkan kaum berdosa, dapat hidup kekal. Ku suka mengabarkan Injil Tuhan yang mulia, kabarkan kasih Yesus dan keselamatannya. Ku suka mengabarkan indahnya Injilnya yang melebihi emas dan segala hartaku. Ku suka mengabarkan tentang berkat Injil yang memberiku hidup, gemarkan hatiku. Ku suka mengabarkan Injil Tuhan yang mulia, kabarkan kasih Yesus dan keselamatannya. Mari kita belajar mengabarkan Injil Tuhan. Ku suka mengabarkan, semakin ku kabarkan pada umat semua, senang mendengarnya. Ku suka mengabarkan tentang Injil Tuhan pada yang belum dengarnya, tentang kasih Tuhan. Ku suka mengabarkan Injil Tuhan yang mulia, kabarkan kasih Yesus dan keselamatannya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, sungguh kita perlu memakai waktu kehidupan kita untuk mengabarkan Injil Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk masuk di dalam firman Tuhan. Kita bersatu hati, kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih ya Tuhan. Kami sekali lagi datang kepadamu memohon Roh Kudus-Mu ya Tuhan untuk memimpin akan sabda Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Dan kiranya kami semua boleh sungguh-sungguh mendapatkan pencerahan melalui firman Tuhan, dan kami boleh melakukan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami hari demi hari. Terima kasih ya Tuhan, Bapa kuasai hamba-Mu dan setiap kami, supaya kami ya Tuhan dimengertikan dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kami persilakan kepada Bapak Senjaya untuk menyampaikan sabda Tuhan. Shalom Ibu Bapak Saudara sekalian terkasih dalam Tuhan Yesus di GKKK Malang.
Nama saya adalah Sen Senjaya dan saya bersyukur kepada Tuhan dapat melayani firman hari ini meskipun dari jarak jauh. Kita berharap kalau Tuhan menghendaki satu kali bisa bertemu lagi dengan Bapak Ibu Saudara sekalian in person di Malang. Baik, mari kita memperhatikan pembacaan teks Alkitab yang menjadi dasar khotbah hari ini dari 1 Korintus 3 ayat 10 sampai dengan ke-15. Demikian firman Tuhan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar. Dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelakuan kerjaan masing-masing orang akan nampak. Kan hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangunnya seorang tahan uji, ia akan mendapatkan upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dalam api. Demikian jauh saudara pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah bagi kita yang bukan hanya mengerti dan menyimpannya dalam hati kita, tetapi juga dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman tersebut. Khotbah ini saya beri judul Don't Waste Your Ministry. Jangan sia-siakan pelayananmu. Saudara, kita percaya hidup seorang Kristen adalah hidup melayani Tuhan. Hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara, di dalam masa pandemi ini, tahukah Anda lebih dari 2 juta orang meninggal saudara karena virus corona ini. Kalau Anda dan saya hari ini masih bernafas, kalau Anda dan saya masih diberikan kepada Tuhan kesempatan untuk hidup pasca pandemi ini, maka saudara, mari jangan menyia-nyiakan pelayanan kita. Alkitab memberi alasan yang berbeda dan saya akan mengajak saudara untuk melihat 3 poin. Kenapa saudara kita tidak menyia-nyiakan pelayanan ini? Saudara, poin saya yang pertama, ada 3 poin yang kita akan lihat bersama. Yang pertama kita akan lihat mengapa saudara kita jangan menyia-nyiakan. Yang kedua, bagaimana kita seringkali menyia-nyiakan. Dan yang ketiga, apa dasar kita supaya kita tidak menyia-nyiakan pelayanan kita. Jadi, mengapa, bagaimana, dan apa yang menjadi pengharapan dan dasar kita. Mari kita lihat yang pertama, saudara. Mengapa kita jangan menyia-nyiakan pelayanan kita. Saudara, karena Anda dan saya sebagai orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, kita akan menghadap tahta pengadilan Kristus atau tahta pengadilan Allah. Dan itu jelas ayatnya saudara di dalam pasal yang ketiga tadi, ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak karena hari Tuhan akan menyatakannya. Jadi saudara, ini pengadilan bukan untuk mengadili orang-orang yang tidak percaya, tetapi pengadilan untuk orang-orang yang sudah percaya. Jadi kalau Anda dan saya sudah percaya kepada Yesus, Anda dan saya akan juga menghadap tahta pengadilan Kristus. Dan ini bukan tentang keselamatan, saudara. Ini adalah soal upah. Dan Paulus menggarisbawahi itu di ayat yang ke-15 supaya tidak ada orang Kristen sepanjang zaman yang akan salah mengerti. Dia menulis, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, ayat yang ke-15. Tetapi seperti dari dalam api. Jadi yang hilang bukan keselamatan jiwa kita. Karena kita memperoleh itu karena pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib satu kali untuk selamanya. Dan tidak ada seorang pun di bawah kolong langit ini yang bisa mengambilnya dari kita. Bahkan kita sendiri juga tidak bisa, saudara, menganulir, mengcancel keselamatan tersebut dengan ketidaktaatan atau ketidaksetiaan kita. Pelayanan kita kepada Tuhan di gereja, di rumah, di kantor, dimanapun bukan syarat keselamatan, tetapi buah keselamatan. Kita harus ingat itu.
Coba Anda pikirkan, saudara, betapa celaka kalau keselamatan kita itu bisa hilang kalau melayani Tuhan itu dengan asal-asalan, dengan ala kadarnya, dengan sembarangan. Betapa celaka kita, saudara, kalau kita itu kemudian kehilangan keselamatan karena kita sering hitung-hitungan sama Tuhan. Ya, kita hanya menyisakan waktu, tenaga, uang, pikiran kita. Tidak menyisikan. Artinya, saudara, kita hanya memberi yang sisa-sisa bagi Tuhan. Nah, kalau itu yang menjadi dasar kemudian kita kehilangan keselamatan, betapa celaka kita. Tetapi puji Tuhan, saudara, keselamatan kita tidak didasarkan atas kesetiaan kita dan kesungguhan kita, tetapi didasarkan atas kesetiaan Tuhan Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib bagi Anda dan saya. Jadi saudara, fondasinya lah yang menentukan antara surga dan neraka. Ya, fondasinya adalah Yesus Kristus. Tetapi bangunannya, saudara, yang kita bangun nanti, itu akan menentukan apakah Anda dan saya akan mendapat upah atau akan menderita kerugian. Jadi sama sekali ini bukan soal purgatori, yang mengajarkan saudara dengan salah bahwa akan ada nanti api yang memurnikan orang percaya sehingga layak untuk masuk surga. Itu ajaran yang tidak punya basis di Alkitab. Tetapi teks ini mengajarkan akan ada api yang akan menyatakan dan menguji kualitas Anda dan saya pada waktu kita melayani Tuhan, untuk menentukan apakah Anda layak mendapat upah. Jadi saudara, itu sebab akan ada banyak nanti, seperti yang ditulis Paulus, orang Kristen gosong. Kalau Anda bayangkan ke airport, ya zaman dulu kita ke airport sebelum pandemi, sekarang saudara tidak banyak orang yang ke airport. Kalau Anda lewat metal detector itu kan. Tapi ini bukan metal detector, saudara. Di dalam tata pengadilan Allah itu nanti akan ada api. Dan begitu keluar dari api itu, saudara, beberapa dari Anda, beberapa dari orang-orang yang Anda kenal akan kedapatan gosong, seperti dari dalam api. Karena apa? Karena ternyata kualitas pekerjaannya tidak terbuat dari emas, perak, batu permata, tetapi terbuat dari rumput, kayu, dan jerami. Saudara, ada dua jenis kategori pelayanan yang kita lakukan bagi Tuhan. Jadi mari kita serius memikirkan ini. Jangan kita menyia-nyiakan pelayanan kita kepada Tuhan, karena kita harus mempertanggungjawabkannya di hadapannya. Dan jangan sampai Anda itu kedapatan gosong. Saudara, ayat ini memang berlaku secara khusus bagi hamba-hamba Tuhan, pemimpin gereja. Tapi perhatikan ayat yang ke-10. Tiap-tiap orang, kata Paulus, harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Jadi jelas, saudara, setiap orang Kristen, setiap orang percaya punya potensi untuk menjadi gosong di dalam tahta pengadilan Allah nanti. Jadi kesimpulannya, saudara, Allah itu arsitek bangunan, Kristus itu adalah fondasi bangunan, saudara dan saya adalah tukang bangunan. Jadi mari kita berhati-hati bagaimana kita membangun di atas fondasi tersebut. Itu poin saya yang pertama, saudara. Poin yang kedua, bagaimana kita menyia-nyiakan pelayanan kita. Bagaimana kita menyia-nyiakan pelayanan kita. Saudara, apa bedanya antara kategori materi yang pertama dengan yang kedua? Apa beda antara emas, perak, batu permata, dan kayu, rumput kering, dan jerami? Saudara, ada banyak jawaban yang bisa ditawarkan, tapi hari ini saya akan mengajak saudara memikirkan dua saja. Dua cara yang salah kita melayani Tuhan, dan dengan demikian kita menyia-nyiakan pelayanan kita. Yang pertama, saudara, adalah kalau kita melayani Tuhan dengan cara yang salah. Dengan iri hati. Dengan sikut-sikutan. Yang satu merasa diri superior, yang satu merasa diri inferior, merasa minder. Saudara, di dalam konteks jemaat Korintus, kalau Anda membaca surat ini secara keseluruhan, saudara, terjadi fans club di dalam gereja. Ada orang yang mengidolakan Paulus karena dia pendiri gereja, ada yang mengidolakan Petrus karena dia orang Yahudi, ada yang mengidolakan Apolos karena dia itu penuh karisma.
Saudara, itu sebabnya di dalam pasal yang ketiga Paulus memulai begini, bahwa kalau ada orang-orang yang melayani, itu porsinya beda-beda. Aku menanam, kata Paulus, Apolos itu menyiram, tapi yang penting itu adalah Allah yang memberi pertumbuhan. Bukanlah yang menanam, bukanlah yang menyiram, tapi Allah yang memberikan pertumbuhan. Jadi saudara, percuma kalau Allah itu tidak memberikan pertumbuhan. Anda bisa menanam sampai sakit pinggang. Anda bisa menyiram sampai banjir, saudara ya. Tetapi tidak akan ada bibit dan buah yang kemudian berhasil dari pelayanan Anda. Jadi saudara, masalah kita melayani Tuhan dengan iri hati untuk mencari segala macam hal yang membuat kita itu lebih dipandang daripada orang lain. Saudara, cara-cara yang salah ini akan membuat pelayanan kita itu, saudara, dibangun dengan rumput kering, jerami, dan kayu. Saudara, di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-9 ada saya kira satu studi kasus yang menolong kita untuk memahami bagian ini dengan baik. Ada seorang yang bernama Tabita alias Dorcas, saudara ya, yang pelayanannya itu sederhana. Dia itu membuat baju bagi janda-janda miskin. Dia sangat murah hati membantu mereka. Dan saudara, pada waktu dia itu sakit lalu meninggal, saudara, janda-janda itu kumpul di ruang atas, mereka menangis. Kemudian waktu dengar saudara bahwa Petrus itu ada di daerah itu, mereka cepat-cepat saudara minta Petrus untuk membangkitkan si Dorcas ini. Saudara, yang menarik saudara, mungkin Anda perlu berpikir, saya perlu berpikir, kalau kita sudah selesai di dunia ini, apakah orang-orang di sekitar kita itu malah berkata, aduh syukurlah akhirnya dia sudah selesai pelayanan. Karena tadinya itu nggak mau turun, nggak mau digantiin, nggak mau dengar orang. Sekarang dia sudah selesai, syukur gitu ya. Orang malah gembira karena kita sudah selesai pelayanan. Tetapi Dorcas ini saudara, waktu dia sudah selesai, dia sudah meninggal, orang-orang itu masih menangis. Berkata, Tuhan kenapa? Itu sebabnya saudara, Tuhan dalam kedaulatannya membangkitkan Dorcas ini lagi. Dan saudara tahu, cerita itu persis ditempatkan oleh Tuhan, saya kira bukan kebetulan, setelah cerita Saulus bertobat menjadi Paulus. Seakan-akan saudara, untuk memberitahu kita bahwa Paulus, engkau akan jadi orang yang hebat, rasul yang besar, yang babat alas, yang menulis surat bagi banyak jemaat. Tetapi ingat bahwa pelayanan yang terbuat dari emas, perak, dan batu permata adalah pelayanan seperti Dorcas ini, yang dengan hati yang murni. Bukan berarti Anda harus melakukan hal-hal yang besar seperti Rasul Paulus, tapi ada hal-hal yang kecil yang dilakukan dengan hati yang besar bagi Kristus. Itu sebab saudara, seorang teolog pernah menulis demikian, kalimat yang sangat indah yang saya ingat sampai sekarang. Lakukan hal-hal yang besar seakan-akan itu kecil bagi Yesus Kristus. Dan sebaliknya, lakukan hal-hal yang kecil seakan-akan itu besar bagi Yesus Kristus. Saudara, ini yang kita perlu perhatikan. Jangan iri dengan porsi orang lain. Lakukan porsimu dengan setia dan kau akan membangun pelayananmu dengan emas, perak, dan batu permata. Yang kedua saudara, melayani dengan salah itu adalah melayani karena keinginan yang salah. Kalau tadi caranya salah, sekarang motivasi hati kita yang salah. Saudara, saya ingin memberikan sebuah contoh kasus yang benar-benar terjadi. Beberapa tahun yang lalu saudara ya, seorang yang tadinya itu adalah seorang yang berhasil di dunia bisnis saudara. Dia itu punya keinginan untuk dihargai, dihormati oleh orang-orang yang ia anggap penting dalam hidupnya. Dan satu kali dia bertobat. Lalu dia itu menjadi seorang pelayan Tuhan yang baik. Tetapi ambisi yang menguasai hatinya itu tidak pernah berubah saudara. Yang berubah hanyalah alasan orang menghormati dia. Dulu dia itu ingin dihormati karena kesuksesannya, karena kekayaannya, karena keberhasilannya mengelola bisnis terus berlipat ganda. Dia ingin mendapatkan pujian, penghargaan, penghormatan orang lain. Sekarang saudara, dia sudah Kristen, ya, tetapi
dia tetap masih ingin dihormati, bukan karena kekayaannya, karena bagi dia uang sudah tidak lagi nomor satu. Tapi tetap dia ingin dihormati. Tetapi alasan dia ingin dihormati adalah untuk ketekunannya melayani Kristus. Jadi ia melayani Tuhan Allah sedemikian rupa tanpa pernah sungguh-sungguh mengasihi Kristus, karena keinginan hatinya itu adalah dianggap sangat rohani, dianggap sangat saleh oleh orang-orang di gerejanya. Yang ia cintai sebetulnya bukan Tuhan tetapi sanjungan manusia. Kristus itu hanyalah jadi penguat, hanyalah menjadi multivitamin, saudara, untuk dia mendapatkan apa yang dia inginkan lebih efisien dan lebih efektif, yaitu pujian dan hormat dari manusia. Jadi saudara, si bapak ini tadinya ingin dipuji dan dihormati karena kesuksesan materi. Sekarang dia itu ingin dipuji dan dihormati karena kesuksesan rohani. Nah, saudara lihat, pelayanan itu hanya menjadi ajang yang baru untuk dia itu mendapatkan dambaan hatinya. Dan Yesus hanya menjadi penguat untuk dia mendapatkan apa yang menjadi ambisi hatinya. Saudara, jelas motivasi ini menjadikan pelayanannya itu terbuat dari rumput, kayu kering, dan jerami. Saudara, di dalam training ministry yang kami lakukan di gereja tempat saya melayani, saya selalu mengingatkan teman-teman sedemikian, saudara. Kalau kita tuh melayani, memberikan persembahan kepada Tuhan, tenaga kita, pikiran kita, waktu kita, uang kita, dan seterusnya, bahkan diri kita sendiri, itu bukan untuk membalas cinta kasih Tuhan. Itu yang pertama. Kita membayar mahal, saudara, untuk memperpanjang umur kita, yang mungkin bisa kita lakukan hanya untuk beberapa belas atau beberapa puluh tahun, dengan vitamin, dengan obat-obatan, dengan prosedur medis, dengan operasi, dan seterusnya. Saudara, berapa harga darah Kristus yang memberi kita puluhan miliar tahun hidup kekal di sorga? Apa kita bisa bayar itu, saudara? Jadi sangat menggelikan sebetulnya kalau kita berkata saya melayani Tuhan untuk membalas cinta kasih Tuhan. Anda dan saya tidak pernah bisa membalas cinta kasih Tuhan seumur hidup kita. Enggak bakal dan enggak mungkin. Jadi yang pertama, saudara, saya ingatkan kepada rekan-rekan di gereja tempat saya melayani, bahwa kita itu melayani Tuhan bukan untuk membalas cinta kasih Tuhan. Yang kedua, saudara, kita itu memberi persembahan tenaga, pikiran, waktu, uang, bahkan diri kita juga bukan untuk membuat Tuhan itu berhutang kepada kita. Bukan untuk mempiutangi Tuhan, saudara. Karena Tuhan itu nggak bisa disogok. Ia itu bukan Nyai Roro Kidul atau Kuan Im yang kita itu bisa kontrol dan atur dengan amal bakti kita. Allah itu tidak membedakan orang. Kata Kisah Rasul 10 ayat 34, God is no respecter of persons. Dia tidak mengenal favoritisme. Dia itu anti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jadi Anda tidak bisa melakukan pelayanan untuk membuat Tuhan itu lebih sayang kepada Anda. Untuk berkatnya itu lebih tercurah pada Anda. Nggak bisa disogok, saudara. Itu sebabnya kita melayani Tuhan bukan untuk mempiutangi Tuhan. Jadi kalau gitu bagaimana? Yang ketiga yang benar adalah bahwa kita itu memberi persembahan tenaga, pikiran, waktu, uang, bahkan diri kita sendiri. Karena kita bukan lagi milik diri kita sendiri, tetapi kita adalah milik Tuhan Allah, pencipta seantero jagat raya ini, yang kemudian menciptakan Anda dan saya ulang di dalam Kristus Yesus sebagai ciptaan baru. Karena Anda dan saya bukan milik kita sendiri, hidup kita sudah lunas dibayar oleh Kristus Yesus. Maka seharusnya lah semua waktu, tenaga, pikiran, uang, bahkan diri kita itu kita persembahkan kepada Tuhan. Sejauh kita mengerti ini, saudara, sejauh itu pula kita berani lebih memberikan bagi Tuhan. Saudara, itulah keinginan hati yang benar yang terbuat dari emas, perak, dan batu permata. Saudara, memang kita akan tidak bisa sangkali bahwa nanti dalam kehidupan saya, kalau saya introspeksi, saudara, rasa-rasanya, saudara, akan ada beberapa
motivasi dan cara yang saya lakukan dalam pelayanan yang akan nanti dinyatakan tidak berkualitas oleh api Tuhan. Pasti ada mixture itu. Itu sebabnya saya ingin mendorong Anda untuk sungguh-sungguh memikirkan, saudara. Mari membangun dengan serius di dalam pekerjaan pelayanan kepada Tuhan. Bukan hanya di gereja, tapi di kantor, di rumah, dimanapun Anda ditempatkan Tuhan. Supaya materi-materi tersebut mayoritas, bahkan semuanya kita usahakan terbuat dari emas, perak, dan batu permata. Saudara, yang ketiga dan terakhir, bagaimana kita bisa yakin, saudara, kita tidak menyia-nyiakan pelayanan kita kepada Tuhan. Kalau kita sadar, saudara, bahwa materi yang kita bangun itu kecampur, ada yang permata, ada yang rumput kering. Saudara, apakah kita akan jadi orang Kristen yang nantinya menyesal di surga? Orang Kristen getun. Kalau tadi itu gosong, sekarang getun. Saudara, ada enggak perasaan getun di surga nanti? Kalau pelayanan kita itu diekspos, dievaluasi oleh Tuhan kita, saudara, kita tidak perlu khawatir bahwa nanti akan ada penyesalan yang akan mengurangi sukacita di surga. Saudara tahu kenapa? Karena kalau ada air mata yang berlinang karena sedih melihat misalnya Tuhan memberikan kesempatan kepada saya untuk melayani, tapi saya selalu menolaknya berkali-kali. Dan saya sudah menyia-nyiakan kesempatan itu. Atau mungkin ada cara yang salah, ada keinginan hati yang berdosa yang saya lakukan pada waktu saya melayani. Dan Anda itu merasa menyesal. Tapi saudara, jangan lupa, Allah akan menghapus air mata kita itu yang Dia janjikan, saudara. Kelimpahan sukacita dan akan anugerah Allah yang mengampuni dosa kita itu akan menelan semua kesedihan tersebut. Jadi kalau Anda itu melayani dengan iri hati, dengan rasa takut, dengan rasa bersalah, dengan arogansi, semua itu akan menjadi sebuah bayangan redup dan tersamar di belakang kemilau keindahan Kristus yang sangat terang dan memukau itu. Itu janjinya. Nah, banyak orang yang bertanya kemudian, saudara, kalau gitu upahnya itu apa sih? Kalau saya melayani dengan sekuat tenaga, karena saya tahu hidup saya ini milik Kristus, dengan emas, perak, batu permata, upahnya apa? Saudara, Alkitab tidak jelas mengatakan upahnya apa. Dan kata yang dipakai oleh Rasul Paulus dan penulis kitab yang lain di Perjanjian Baru secara khusus itu memakai beberapa kata, upah, kemuliaan, mahkota. Yesus sendiri berkata misalnya di Matius 25, ya, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Kita tidak tahu, saudara, apa bentuknya. Tetapi ada seorang tokoh teolog yang bernama Jonathan Edwards. Dari semua teks yang dia pelajari, saudara, dia memberikan sebuah konklusi dan analogi yang saya kira menarik. Dia mengatakan kenapa tidak ada orang Kristen yang akan menyesal. Tidak ada perasaan negatif di surga nanti. Karena, saudara, kita akan diberikan kepenuhan sukacita sesuai dengan kapasitas Anda dan saya. Nah, saya sudah punya beberapa alat bantu. Kalau Anda misalnya ke surga hanya membawa cup kecil ini, ya, andai kata sukacita Anda itu seukuran cup ini, maka saudara, Allah akan memberikan sukacita Anda itu penuh, saudara, sesuai dengan kapasitas Anda menerimanya. Sehingga tidak ada orang yang akan bersedih hati. Tetapi saudara, ada orang yang punya cup seukuran ini, ada orang yang cupnya itu segede ini, saudara. Ya, jadi dia juga menerima penuh sukacitanya dari Tuhan. Nah, bedanya adalah kapasitas cupnya. Yang satu ini mungkin tidak sampai 1/4 liter, yang ini berliter-liter, saudara. Jadi pertanyaannya bagi Anda dan saya, kapasitas mana yang saudara nanti akan bawa di hadapan Tuhan untuk diisi sepenuhnya? Saudara, kita harus bersyukur bahwa yang menjadi dasar, yang menjadi pengharapan kita, bahwa kita tidak akan
mengalami penyesalan di sorga nanti pada waktu Allah itu memberikan upah bagi kita, itu tidak bersandar pada kita tetapi pada Yesus Kristus. Dasar kita adalah fondasinya. Saudara, di dalam Ibrani 12 ayat 2 dikatakan begini, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang demi sukacita yang disediakan bagi Dia tekun memikul salib, mengabaikan kehinaan, dan yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Jadi saudara, basis kita, dasar kita diterima oleh Allah bukan karena kita melayani dengan emas atau dengan jerami, bukan dengan perak, batu permata atau dengan rumput kering dan kayu, melainkan saudara karena Kristus yang telah melayani dengan emas dan perak dan batu permata. Namun meskipun ia melayani dengan emas, perak dan batu permata, taat sepenuhnya kepada Allah Bapanya, ia berakhir seperti seorang penjahat di atas kayu salib. Yesus yang sempurna melayani Allah Bapanya, saudara, berhadapan dengan Allah sebagai hakim, agar Anda dan saya ketika menghampiri tata pengadilan Allah, kita tidak hanya menghampiri Dia sebagai hakim yang menghukum, tetapi juga Bapa yang memberikan reward, upah kepada Anda dan saya. Jadi saudara, ini satu hal yang menjadi pelajaran penting mengapa Injil mempengaruhi pelayanan saya. Saya ulang sekali lagi saudara, karena Yesus Kristus yang taat 100% kepada Allah, melayani dengan emas, perak dan batu permata, itu berakhir seperti seorang penjahat mati di atas kayu salib. Itu sebabnya saudara, Dia berhadapan dengan Allah Bapanya sebagai hakim yang menjatuhkan hukuman atas seluruh dosa manusia. Supaya Anda dan saya ketika kita menghadapi tahta pengadilan Kristus nanti, tidak berhadapan dengan Allah Bapa hanya sebagai hakim, tetapi sebagai Bapa yang memberi reward. Kalau Anda hanya berelasi dengan Allah sebagai hakim, Anda akan merasa takut, merasa guilty, merasa bersalah. Tetapi kalau Anda berelasi dengan Dia sebagai Bapa, Anda akan melayani dengan penuh sukacita. Seorang misionari dari Inggris, C.T. Studd, mengatakan kalimat yang sangat baik. Saudara, dia mengatakan, only one life, it will soon be past. Only what's done for Christ will last. Hanya ada satu hidup yang kita hidupi dan itu pun akan segera berlalu. Apa yang kita lakukan bagi Kristus yang akan bertahan sampai kekekalan. Maukah saudara di masa-masa setelah pandemi ini lebih serius mengatakan, ini aku Tuhan, pakailah aku, karena aku ingin membangun hidupku, melayani Engkau dengan emas, perak, dan batu permata. Amin. Tuhan memberkati setiap kita. Jemaat sekalian, marilah kita masuk di dalam doa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Senjaya. Kami bersyukur Tuhan, sekali lagi kami diingatkan tentang bagaimana motivasi kami ketika melayani Tuhan. Kami juga berefleksi tentang sikap hati kami ketika kami melayani Tuhan. Biarlah kesempatan hidup yang Tuhan berikan yang hanya satu kali di dunia ini, kami boleh gunakan dengan sebaik-baiknya. Ketika Tuhan memberikan anugerah, kesempatan, memberikan segala hal yang boleh kami gunakan bagi pelayanan, kiranya kami memiliki kepekaan dalam melayani Tuhan. Kami boleh menggunakan harta yang kami miliki. Kami boleh menggunakan tenaga kami. Kami juga boleh menggunakan darah kami. Kami juga boleh menggunakan waktu kami maupun telinga kami untuk mendengarkan orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah kami boleh terus memurnikan motivasi kami agar pelayanan yang kami lakukan, yang Tuhan berikan kepada kami, menjadi persembahan yang hidup, yang berdampak kekekalan nantinya ketika kami kembali kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Ya Tuhan, kami juga berdoa juga secara khusus untuk bangsa dan negara kami. Kami bersyukur untuk Bapak Presiden yang memberikan teladan untuk disuntik vaksin COVID-19 yang kedua. Kami bersyukur dan kami terus doakan untuk pendistribusian dan penyuntikan vaksin COVID-19 di berbagai kota di Indonesia. Kami berdoa agar distribusi dapat berjalan dengan baik dan segala warga yang diutamakan terlebih dahulu untuk menerima vaksin ini dapat melakukan disuntik dengan sukacita, dengan sukarela, dan dapat berpartisipasi di dalam membawa bangsa kami ini keluar dari wabah pandemi COVID-19 ini. Ya Tuhan, kami juga berdoa Tuhan agar pemerintah yang terus berupaya mengedukasi masyarakat dalam hal vaksin COVID ini. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk usaha pemerintah pusat maupun daerah dalam mengatasi berbagai bencana alam yang terjadi. Kami juga berdoa bagi sinode kami, Sinode Gereja Kristen Kalam Kudus yang berpartisipasi di dalam menolong para korban yang ada di Sulawesi, korban gempa di Sulawesi. Biarlah persembahan dana yang dikumpulkan dapat digunakan untuk memberikan pertolongan yang bersifat jangka pendek maupun nantinya dapat di dalam pembangunan gereja, renovasi gereja yang rubuh karena gempa bumi di sana. Ya Tuhan, kami juga berdoa agar setiap jemaat yang ada di Gereja Kalam Kudus juga dapat berpartisipasi dalam kegiatan kemanusiaan yang dikawal, yang dirancangkan oleh Sinode Gereja Kristen Kalam Kudus. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat kami, jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Malang di dalam segala pergumulan yang ada. Kami terus berdoa bagi jemaat yang masih dirawat di rumah sakit karena sakit COVID-19 merupakan ataupun sakit lainnya. Biarlah Tuhan terus boleh memberikan pengharapan, memberikan juga kekuatan, memberikan juga hati yang tertuju kepada Tuhan dalam proses pemulihan. Kami juga berdoa bagi jemaat yang harus mengalami kehilangan saudara, kehilangan anggota keluarga karena COVID-19 ini. Biarlah Tuhan yang menghibur, menguatkan, memberikan kekuatan di dalam menjalani hidup-hidup hari-hari ini. Ya Tuhan, kami juga berdoa Tuhan dalam segala pergumulan jemaat lainnya dalam pekerjaan, mencari lapangan pekerjaan di tengah-tengah pandemi yang sulit ini. Biarlah Tuhan memberikan jalan keluar, membukakan pintu agar mendapatkan pekerjaan yang dibutuhkan saat ini. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah jemaat juga yang menghadapi pergumulan dalam rumah tangga, permasalahan rumah tangga, biarlah jemaat boleh terus mendapatkan jalan keluar yang terbaik. Jikalau harus melalui konseling, biarlah jemaat juga diberikan hati yang merendahkan diri untuk mengikuti konseling di dalam memulihkan keluarga mereka. Ya Tuhan, kami juga bersyukur Tuhan untuk majelis yang telah dilantik, diteguhkan. Biarlah Tuhan juga terus memimpin, menguatkan majelis, memberikan juga hikmat dalam pelayanan gereja ke depannya. Terima kasih Tuhan untuk segenap jemaat kami, jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Malang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom jemaat sekalian, kita sungguh bersyukur kalau hari ini kita boleh beribadah bersama-sama. Walaupun secara online, kita bersyukur. Dan terima kasih kepada Bapak Senjaya yang telah menyampaikan firman Tuhan. Bapak Senjaya adalah seorang preaching pastor di Scots Presbyterian Church di Melbourne, Australia. Kiranya firman Tuhan yang disampaikan boleh kembali mengingatkan kita tentang bagaimana kita melayani Tuhan dalam hidup yang satu kali yang Tuhan berikan kepada kita. Dan terima kasih juga kepada para pelayan yang telah melayani pada hari ini. Kiranya pelayanan kita menjadi persembahan kepada Raja di atas segala raja. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti biasa persembahan dapat Bapak Ibu berikan melalui transfer di rekening gereja atau scan QR code, atau bagi oma opa yang ingin mengumpulkannya dan secara per bulan dapat mengantarkan ke gereja atau menitip kepada siapa untuk dibawa ke gereja. Dan persembahan dapat berupa persembahan rutin, persembahan persepuluhan, maupun persembahan untuk aksi peduli COVID-19. Dan juga bagi Bapak Ibu yang masih ingin memberikan persembahan syukur awal tahun, dipersilakan sehingga menjadi ungkapan syukur kita atas pemeliharaan Tuhan. Dan selanjutnya kita akan menyaksikan warta tayang. Shalom jemaat sekalian. Majelis Jemaat mengucapkan selamat melayani
kepada Bapak Titus Kurniawan dan Saudari Wiwi Chandra di GKKK Malang sebagai mahasiswa praktek akhir pekan mulai tanggal 23 Januari 2021 hingga 26 April 2021. Kami mengundang jemaat sekalian untuk mengikuti donor darah yang akan diadakan pada hari Minggu 14 Februari 2021 pukul 8 hingga 1 siang bertempat di Arif Margono 18. Bagi jemaat yang akan mendonorkan darah, harap mendaftarkan diri dengan menghubungi Bapak Iwan Mulyadi dan mempersiapkan diri dengan beristirahat yang cukup, makan pagi, banyak minum air putih. Pelaksanaan donor darah akan dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan. Majelis Jemaat GKKK Malang akan melaksanakan pemberkatan nikah gerejawi bagi Saudara Niko Cahya Saputro dengan Saudari Angelin Yemima Willian pada hari Sabtu 20 Februari pukul 11 bertempat di Jalan Semeru 30 Malang. Mohon dukungan doa untuk persiapan pemberkatan nikah tersebut. Kebaktian doa streaming Selasa 2 Februari 2021 akan dilayani oleh Pendeta Martin Chan. Kebaktian doa akan dimulai pukul 6 sore dan dapat diakses di YouTube channel GKKK Malang. Minggu depan kita akan melakukan sakramen perjamuan kudus dan menyerahkan persembahan persepuluhan kita. Mari kita bersama-sama menyiapkan hati dan pikiran kita. Pembicara ibadah minggu depan 7 Februari akan dilayani oleh Pendeta Gindo Manoki dan ibadah Youth akan dilayani oleh Pendeta Martin Chen. Ibadah streaming dapat diakses di YouTube channel GKKK Malang dan ibadah umum yang pertama ditayangkan di Malang TV pukul 6 pagi. Mohon dukungan doa bagi pelayanan di gereja kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat sekalian, saya ingin mengingatkan dua hal. Yang pertama tentang kegiatan donor darah di gereja kita yang akan dilakukan tanggal 14 Februari 2021 di gereja kita di Arif Margono atau Kasin. Mari kita berpartisipasi dalam kegiatan donor darah ini, apalagi kita tahu di masa-masa seperti ini darah memang sangat dibutuhkan dan kita melayani melalui darah kita yang boleh kita donorkan. Dan secara khusus bagi jemaat yang pernah mengalami sakit COVID-19 dan yang telah sembuh juga dihimbau untuk boleh melakukan donor darah konvalesen yang dibutuhkan, namun tetap dengan memenuhi syarat-syarat yang diperuntukkan nantinya. Dan marilah kita boleh berpartisipasi dan kita melayani dengan darah yang Tuhan berikan kepada kita. Dan juga selanjutnya dihimbau kepada jemaat bagi yang mempunyai gadget yang bisa aplikasi Android, silakan mendownload aplikasi gereja. Karena aplikasi gereja merupakan sarana informasi dan komunikasi kita. Segala kegiatan maupun tentang gereja kita dan informasi tentang gereja kita ada di dalam aplikasi gereja kita. Mari kita download aplikasi gereja kita. Dan selanjutnya, dan jemaat sekalian, mengingat pertumbuhan angka COVID yang masih tinggi dan juga seakan-akan COVID-19 ini begitu dekat dengan kita karena orang-orang di dekat kita yang kita kenal pun sudah mengalaminya. Marilah kita tetap menjaga protokol kesehatan. Selalu gunakan masker ketika keluar rumah, sering cuci tangan dan menjaga jarak dan terutama menjaga hati kita agar kita mengandalkan perlindungan hanya kepada Tuhan. Baik jemaat sekalian, saya undang kita untuk berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita dan kita naikkan pujian doksologi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan dan yang mengasihi Tuhan.
Marilah di dalam hidup yang satu kali di dunia ini, kita boleh melayani Tuhan dengan segala kesempatan, dengan segala tenaga, waktu yang Tuhan masih percayakan kepada kita. Dan arahkanlah mata hati dan pikiran kita kepada Tuhan, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah kita selesai, silakan mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.